Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Bandung, Farhan tinggal bersama istrinya, Rina, dan mertuanya, Bu Laila. Rumah mereka tidak besar, namun cukup nyaman untuk dihuni oleh keluarga kecil mereka. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi oleh rutinitas yang tak pernah lepas dari hiruk-pikuk pekerjaan dan kesibukan keluarga. Meskipun cuaca sering kali hujan, rumah mereka tetap terasa hangat dengan kebersamaan yang ada. Rina, yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan swasta, sering pulang larut malam karena harus lembur. Kehidupan rumah tangga mereka berubah sejak Rina melahirkan anak pertama mereka, Nabila, setahun yang lalu. Meski Farhan bekerja dari rumah sebagai seorang freelance web developer, tak mudah baginya untuk mengurus bayi, sekaligus memenuhi pekerjaan yang menumpuk. Karena itulah Bu Laila, yang telah bercerai dengan suaminya sejak lama, datang untuk tinggal bersama mereka. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Selain ingin membantu merawat Nabila, Bu Laila juga merasa kesepian di rumahnya yang kosong setelah perceraian. Dengan usia 48 tahun, pesona Bu Laila masih terjaga. Tubuhnya yang proporsional, kulit yang lembut, dan wajah yang selalu terlihat cantik membuatnya tetap memesona meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Farhan, yang awalnya hanya menganggap Bu Laila sebagai ibu sendiri, tidak pernah menyangka bahwa kedekatan mereka akan berubah seiring berjalannya waktu. Bu Laila adalah wanita yang penuh perhatian, selalu menyapa dengan lembut dan memberikan kenyamanan dalam setiap percakapan. Namun, semakin lama Farhan merasa ada yang aneh dengan perasaannya. Rasa hormat yang awalnya begitu mendalam terhadap mertuanya, itu mulai bergeser menjadi perasaan yang lebih rumit dan sulit dijelaskan. Suatu malam, setelah Rina pulang terlambat dan Farhan selesai mengerjakan beberapa tugas, suasana di rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan di luar turun deras, menciptakan suara yang menenangkan, namun juga memberikan kesan sepi yang mendalam di dalam rumah. Farhan baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan berniat untuk tidur, tetapi sesuatu membuatnya berjalan ke arah kamar Bu Laila. Pada malam itu, Bu Laila sedang berusaha menidurkan Nabila yang tengah rewel. Sejak sore hari, bayi kecil itu terus menangis tanpa henti. Dengan penuh kesabaran, Bu Laila mencoba berbagai cara untuk menenangkannya. Akhirnya, setelah berjam-jam berusaha, Nabila tertidur lelap di pelukan neneknya. Bu Laila dengan hati-hati membaringkan cucunya di atas kasur bayi yang empuk, memastikan tidur Nabila nyenyak. Setelah itu, Bu Laila merasa lelah. Seharian mengurus rumah, memasak, dan merawat Nabila benar-benar menguras tenaganya. Ia duduk di tepi ranjang, melepas penat sejenak. Daster tipis berwarna biru muda yang dikenakannya membalut tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan lekuk tubuh yang elegan. Rambut hitam panjangnya yang sedikit berantakan masih tampak indah meskipun tidak sengaja dibiarkan begitu. Lampu tidur yang remang-remang di kamar menciptakan atmosfer yang begitu tenang. Bu Laila menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan setelah hari yang panjang, dan perlahan ia tertidur. Namun, saat itu juga, pintu kamar Bu Laila tidak tertutup rapat. Ketika tadi ia sibuk menidurkan Nabila, tanpa sadar ia meninggalkan sedikit celah pada pintu kamarnya. Dari luar kamar, Farhan yang baru saja berjalan menuju kamarnya sendiri, terhenti langkahnya. Matanya secara tidak sengaja menangkap pandangan ke arah pintu kamar Bu Laila yang sedikit terbuka. Awalnya, ia tidak terlalu memikirkan hal itu dan berniat untuk melanjutkan langkahnya. Namun, matanya tertarik oleh sosok Bu Laila yang terbaring tidur dengan damai di atas ranjang. Dalam cahaya yang temaram, tubuh Bu Laila terlihat begitu tenang, seolah ia tidak menyadari bahwa pintu kamarnya terbuka. Farhan menelan ludah dan menatap tubuh Bu Laila yang terbalut daster tipis itu. Saat itu, sesuatu yang tak terduga mulai bergolak di dalam dirinya. Farhan merasa cemas, mencoba menepis perasaan yang tak wajar ini. Namun, pandangannya tak bisa lepas dari sosok wanita yang selama ini ia anggap seperti ibu sendiri. Dengan jantung yang berdetak cepat, Farhan berdiri di sana, hanya beberapa langkah dari pintu kamar Bu Laila. Ia merasa ragu, bingung, dan tak tahu harus berbuat apa. Perasaannya tercampur aduk antara rasa terkejut dan ketertarikan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Farhan mencoba menenangkan dirinya, mengingat betapa ia harus menjaga hubungan baik dengan mertuanya dan menghormati batas-batas yang seharusnya tidak dilanggar. Namun, perasaan itu semakin sulit untuk ditekan. Tanpa sadar, langkah Farhan semakin mendekat dan matanya terus terfokus pada tubuh Bu Laila yang terbaring. Hanya ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Haruskah ia pergi? Ataukah ia harus melangkah lebih dekat? Malam itu, Farhan tak bisa tidur. Ketika ia akhirnya meninggalkan kamar Bu Laila dan kembali ke kamarnya, tubuhnya terasa kaku.
Perasaan yang baru saja muncul dalam dirinya seperti benang kusut yang sulit disentuh, apalagi diurai. Selama ini, ia merasa nyaman dengan peranannya sebagai suami dan menantu yang baik. Namun, pada malam itu, perasaan yang berbeda mulai mengusik hatinya, dan ia merasa tersesat dalam kebingungannya. Dari balik tirai kamarnya, ia bisa mendengar suara hujan yang masih terus mengguyur, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rina, yang sudah lebih dulu tertidur dengan lelap di sampingnya, tidak terganggu oleh cuaca buruk yang mengamuk di luar. Farhan menatap wajah istrinya, yang tampaknya begitu damai, tanpa menyadari kegelisahan yang melanda hatinya. Rina masih muda, cantik, dan penuh semangat. Tapi ada sesuatu tentang Bu Laila yang membuat perasaan Farhan bergejolak. Selama ini, Farhan selalu menganggap Bu Laila sebagai ibu kedua baginya. Mereka berbicara tentang banyak hal, berbagi tawa, dan bahkan mengobrol tentang kehidupan pribadi. Namun, ada yang berbeda malam itu. Ada ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ketertarikan yang terlarang itu muncul begitu saja, seolah mengikis batasan antara perasaan yang seharusnya ada dan yang mulai tumbuh dengan sendirinya. Ia mencoba untuk mengalihkan pikirannya, menarik selimut dan berbaring dengan posisi tengkurap. Namun bayangan Bu Laila yang terbaring tenang di kamarnya terus mengganggu. Farhan tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan perasaan itu. Seperti api yang menyala pelan-pelan, ia merasakan perasaan ini semakin membesar dan semakin nyata. Apa yang salah dengan dirinya? Kenapa ia merasa seperti ini terhadap wanita yang seharusnya ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri? Pagi harinya, ketika Farhan bangun, Rina sudah lebih dulu keluar untuk berangkat kerja. Farhan segera menuju ruang tamu, tempat Bu Laila duduk sambil membaca koran. Seperti biasa, wanita itu terlihat anggun meski tak mengenakan makeup dan hanya mengenakan pakaian sederhana. Bu Laila menyapa dengan senyum lembut, seakan tak ada yang berubah, seakan tidak ada ketegangan yang baru saja mencuat dalam hati Farhan. "Selamat pagi, Nak. Tidur nyenyak?" tanya Bu Laila dengan suara yang lembut, seakan tidak ada yang berubah. "Selamat pagi, Bu. Tidur cukup, terima kasih," jawab Farhan, berusaha untuk tidak menunjukkan kegelisahan yang masih menghantuinya. Ia duduk di sebelah Bu Laila, mencoba untuk berbicara dengan biasa. Namun, kata-kata terasa begitu berat di mulutnya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, yang semakin hari semakin mengusik ketenangannya. Bu Laila, yang biasanya sangat ramah, kali ini tampak berbeda di mata Farhan. Bahkan, senyumnya yang penuh kasih seakan semakin memikatnya. Entah mengapa, perasaan itu semakin kuat, dan Farhan merasa seolah ia berada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian. Kehidupan berjalan seperti biasa, namun perasaan itu tidak hilang begitu saja. Farhan semakin merasa terjebak dalam dilema besar. Apakah ia hanya membayangkan hal-hal yang aneh, ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan biasa? Ia mulai melihat Bu Laila dengan cara yang berbeda, memperhatikan setiap gerakan, dan bahkan setiap senyum yang terukir di wajahnya. Ini bukanlah perasaan yang wajar untuk seorang menantu terhadap ibu mertuanya. Ini adalah perasaan yang terlarang, yang seharusnya tidak ada. Pada suatu sore yang cerah, setelah makan siang bersama, Farhan duduk di balkon rumah, menikmati udara segar yang jarang ia rasakan karena kesibukannya. Bu Laila datang menghampirinya, membawa secangkir teh hangat. Senyumannya tak lekang dari wajahnya. "Farhan, kamu kelihatan serius sekali. Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Bu Laila sambil duduk di samping Farhan. Mata wanita itu menatapnya penuh perhatian, seolah ingin tahu apa yang ada di benak Farhan. Farhan merasa canggung. Sebelumnya, mereka selalu berbicara dengan santai, namun kali ini suasana terasa lain. Perasaannya membelitnya, membuat setiap kata terasa berat. Ada hal yang harus aku pikirkan, Bu," jawab Farhan, mencoba untuk menghindari pandangan mata Bu Laila. Ia tidak ingin Bu Laila tahu apa yang sebenarnya sedang mengganggunya, apalagi jika itu terkait dengan perasaan yang tak seharusnya ada. "Kalau kamu ingin bicara, aku selalu di sini. Nak, jangan ragu untuk berbagi," kata Bu Laila dengan lembut, meraih tangan Farhan, seolah ingin memberinya kenyamanan. Farhan menelan ludahnya, merasa hatinya semakin kacau. Tangan Bu Laila yang menyentuh tangannya, membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Farhan bisa merasakan kehangatan dari sentuhan itu, dan seketika itu juga perasaan yang selama ini ia coba tahan, semakin sulit untuk dipendam. Apakah ia bisa terus melawan perasaan ini? Apakah ia akan terus merasa bersalah karena perasaan yang tidak seharusnya ia rasakan? Farhan tahu bahwa ia harus segera memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun, semakin lama ia merenung, semakin sulit untuk memilih jalan yang benar.
Hatinya terombang-ambing antara rasa hormat, rasa sayang, dan sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berjalan dengan cepat, namun perasaan dalam diri Farhan semakin tidak terkendali. Setiap kali ia berada dekat dengan Bu Laila, hatinya berdebar, dan pikirannya dipenuhi dengan perasaan yang seharusnya tidak ada. Ia tahu apa yang dirasakannya adalah sesuatu yang terlarang, namun ia tidak bisa menepisnya. Ia merasa terjebak dalam kebingungannya, tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, suasana di rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Farhan duduk di ruang tamu, menyendiri di sudut ruangan sambil merenung. Rina sudah tidur lebih awal, kelelahan setelah seharian bekerja, sementara Bu Laila masih berada di ruang makan, merapikan piring-piring bekas makan malam. Farhan menatap kosong keluar jendela. Hujan yang turun sejak sore tadi belum berhenti, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Namun, ketenangan itu justru semakin membuat perasaannya terasa semakin kacau. Ia merasakan ketegangan yang begitu tebal, seperti ada sesuatu yang besar dan tak terhindarkan yang akan terjadi. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu di dalam dirinya sedang berubah, sesuatu yang ia tak bisa kontrol. Saat ia duduk di sana, tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah dapur. Farhan menoleh, dan matanya langsung bertemu dengan mata Bu Laila yang muncul di balik pintu. Wajah wanita itu tampak sedikit lebih serius dari biasanya. Meskipun senyumnya masih ada, namun kali ini terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang belum diungkapkan. "Farhan, bolehkah aku bicara denganmu?" tanya Bu Laila. Suaranya lembut namun ada nada serius yang terasa di setiap kata-katanya. Farhan merasakan jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Ini adalah momen yang ia tak bisa hindari. Perasaan yang telah lama ia pendam kini, seperti meronta, ingin meledak. Ia hanya bisa mengangguk, membiarkan Bu Laila duduk di sampingnya. "Ada yang mengganggu pikiranmu, Nak, aku bisa merasakannya," kata Bu Laila sambil menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku tahu, kamu tidak seperti biasanya." Farhan menelan ludah. Setiap kata yang diucapkan Bu Laila semakin menguatkan perasaan yang selama ini ia coba untuk sembunyikan. Apakah Bu Laila tahu? Apakah ia merasakan hal yang sama? Namun, Farhan berusaha menahan diri. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Rina, istrinya yang sangat ia cintai. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu." Farhan akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar seperti bergetar, penuh ketegangan. "Aku merasa ada yang aneh, perasaan yang tak bisa kujelaskan. Aku merasa terjebak dalam kebingunganku." Bu Laila terdiam sejenak, seolah memikirkan kata-kata Farhan. Perlahan, dia menghela napas, dan kemudian dengan hati-hati ia berkata, "Farhan, aku tahu apa yang kamu rasakan. Perasaan seperti ini bisa saja muncul, namun kita harus bijaksana menghadapinya. Kita harus bisa mengenali batasan-batasan yang ada." Farhan memandang Bu Laila dengan penuh kebingungan. "Tapi Bu, bagaimana jika aku tidak bisa mengendalikannya? Aku merasa terikat pada kamu. Ini salah, kan?" "Ini memang salah, Farhan," jawab Bu Laila. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Namun, kita manusia. Kadang-kadang, perasaan datang tanpa bisa kita kendalikan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita bisa memilih untuk tidak melanjutkan perasaan ini, meskipun itu terasa sulit?" Farhan merasa hatinya seperti dipukul. Kata-kata Bu Laila menusuk jauh ke dalam dirinya. Ia tahu apa yang dimaksud Bu Laila. Mereka harus memilih untuk menjaga jarak, menjaga hubungan yang sehat, dan tidak melanggar batas-batas moral yang ada. Namun, semakin ia berusaha menekan perasaan itu, semakin sulit untuk menghindari kenyataan. Suasana semakin hening. Farhan merasa cemas dan terjepit. Ia memandang Bu Laila dengan mata yang penuh pertanyaan. Namun wanita itu hanya menatapnya dengan penuh pengertian, seolah tahu betul bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami atau diterima. "Kita harus berhenti sebelum semuanya menjadi lebih rumit, Farhan," kata Bu Laila akhirnya. "Aku tidak ingin membuat kamu merasa terjebak lebih dalam. Ini bukan jalan yang benar untuk kita jalani." Farhan merasa berat. Dalam hati, ia tahu Bu Laila benar. Namun, perasaan yang menggebu itu terasa sulit untuk diabaikan. Ia merasa seperti berada di ambang kehancuran, di antara rasa cinta yang tidak pada tempatnya dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. "Jadi, kita tidak bisa melanjutkan ini, Bu?" tanya Farhan dengan suara rendah, hampir berbisik. "Tidak, Farhan," jawab Bu Laila dengan tegas. "Kita harus menghormati hubungan kita. Ini bukan tentang cinta, ini tentang apa yang benar. Kita harus tetap menjaga hati kita tetap murni." Farhan terdiam. Ia ingin menangis.
ingin berteriak, namun apa yang bisa ia lakukan? Ia tahu, meskipun perasaan itu kuat, ia harus mengendalikan dirinya. Bu Laila sudah memberi peringatan yang jelas, dan ia tidak bisa melangkah lebih jauh dari itu. Akhirnya, Farhan mengangguk perlahan, merasakan beban yang berat di dadanya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Mungkin sulit, namun ia harus menghadapinya. Dengan mengalihkan pandangan ke jendela, ia menatap hujan yang terus turun. Tidak ada lagi jalan mundur. Mereka harus mengakhiri ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Di sisi lain, Bu Laila menatapnya dengan penuh belas kasih. Ia tahu betul bahwa perasaan ini bisa menyakitkan. Namun dalam hidup, terkadang kita harus membuat pilihan yang sulit untuk menjaga kedamaian hati. Setelah percakapan dengan Bu Laila malam itu, Farhan merasa seolah beban yang sangat berat akhirnya terangkat dari pundaknya. Meskipun hatinya terasa perih, ada rasa lega yang aneh, seolah keputusan itu adalah satu-satunya jalan yang benar. Namun, proses melepaskan perasaan yang telah lama tumbuh itu bukanlah hal yang mudah. Ia harus menatap kenyataan dan menerima bahwa, terkadang, perasaan tidak selalu bisa berjalan seiring dengan logika. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan tenang. Farhan berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan-perasaan yang membingungkan itu. Pekerjaan di kantor, rutinitas sehari-hari, dan obrolan dengan teman-temannya sedikit banyak membantu mengisi kekosongan hatinya. Meski begitu, ada kalanya pikirannya melayang kembali kepada Bu Laila, seperti magnet yang tak bisa ia hindari. Namun, ia sadar bahwa untuk melanjutkan hidup dengan baik, ia harus meninggalkan semuanya di belakang. Suatu pagi, Farhan terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari pagi yang masuk ke kamar terasa lebih hangat dan udara yang segar memberikan sensasi yang menenangkan. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap keluar jendela, merenung tentang bagaimana hidupnya kini telah berubah. Perasaan yang semula begitu kuat kini terasa seperti bayangan yang memudar. Ada kesadaran baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia harus kembali kepada keluarga, kepada istri yang telah lama mendampinginya. Rina, istrinya, sudah bangun lebih dulu. Dia sedang menyiapkan sarapan di dapur sambil sesekali menyenandungkan lagu kecil. Suara Rina yang ceria itu mengingatkan Farhan tentang betapa berartinya wanita itu dalam hidupnya. Ia tahu, meskipun kesalahan pernah mengganggu pikirannya, ia harus memilih untuk tetap setia kepada hubungan yang sudah ia bangun bertahun-tahun bersama Rina. Farhan berjalan ke dapur dan duduk di meja makan. Rina menatapnya dengan senyum hangat, namun ada sedikit rasa penasaran di matanya. Seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada suaminya. "Kamu terlihat lebih tenang akhir-akhir ini," kata Rina sambil menyajikan secangkir kopi hangat di hadapan Farhan. Farhan tersenyum tipis. "Aku baru menyadari banyak hal, Rina. Aku rasa aku terlalu larut dalam pikiranku selama ini." Rina duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu, sayang?" Farhan menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Aku tahu aku tidak selalu sempurna. Aku sempat merasa bingung dan tergoda untuk melangkah ke arah yang salah, tapi aku sadar bahwa keluarga ini, kamu, adalah yang terpenting dalam hidupku. Aku tidak ingin merusak semuanya." Rina terdiam sejenak, lalu perlahan memegang tangan Farhan dengan lembut. "Aku tahu, Farhan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku merasa kamu sedang melalui sesuatu yang berat. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu." Air mata Farhan mulai menggenang. Ia merasakan kehangatan cinta yang tulus dari istrinya, yang selalu mendukungnya meski ia pernah dilanda kebingungan dan godaan. Rina adalah penopang yang setia dalam hidupnya, dan ia merasa bersyukur bisa memiliki wanita sebaik dia. "Terima kasih, Rina," bisik Farhan, suaranya bergetar. "Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi." Hari itu, Farhan merasa lebih ringan, seperti ada angin segar yang membawanya keluar dari kegelapan perasaan yang sempat ia rasakan. Ia bertekad untuk memperbaiki segala hal yang sempat terabaikan, dan kembali fokus pada masa depan yang lebih baik bersama keluarga. Sementara itu, Bu Laila juga menjalani hidupnya dengan penuh pengertian. Setelah percakapan dengan Farhan malam itu, ia merasa lega, meskipun ada rasa kesedihan yang mengganggu. Ia tahu, mereka telah membuat pilihan yang benar, meskipun berat. Ia tidak pernah berniat untuk merusak keluarga Farhan, dan ia merasa bahwa hidupnya kini bisa berjalan lebih damai, tanpa perasaan yang mengganggu. Beberapa hari kemudian, Farhan dan Bu Laila bertemu di halaman rumah. Tidak ada lagi ketegangan di antara mereka. Mereka saling tersenyum, mengerti bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Mereka tidak perlu lagi berbicara tentang perasaan yang pernah ada, karena semuanya telah diselesaikan dengan baik.